Saya anggap bahwa pekerjaan kontraktor itu tidak ada semanfaatnya kepada masyarakat. Hari ini yang ingin saya lakukan adalah bagaimana caranya saya mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya ini selalu didoktrin oleh keluarga saya bahwa untuk memikat hati semua kalangan, bukan cuma perempuan, semua kalangan artinya laki-laki perempuan itu harus selalu diiringi dengan senyum. Jadi karena senyum itu adalah bagian daripada iman, bahwa iman yang paling saya sukai adalah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Handayani dalam podcast kita, Kisah dan Fakta. Malam ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial. Dibilang ganteng juga ya lumayan. Orangnya masih muda dan banyak aktivitas sih yang dia lakukan. Dan untuk mungkin lebih jelasnya kita akan bertemu langsung dengan narasumber kita kali ini, Bapak Eko Wahyudi. Selamat malam, Pak Eko. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya panggil apa ini? Panggil kakak, bunda, Terserah mama, mau panggil apa aja mbak. boleh. Panggil apa aja boleh. Panggil mama aja. Asal jangan oma ya. Panggil mama aja. Jadi gini. Gimana? Oke. Perkenalkan, saya Eko Wahyudi. Salah satu pemilik Putar Noling Group atau ketua UMKM Aku Mandiri Kabupaten Bone. Apa yang mau dipertanyakan ini, Pak? Kita bincang santai. Iya. Sebelum menjadi seorang ketua dari IUMKM Aku Mandiri ini, pastinya ada track record juga yang menarik dari seorang Eko Wahyudi. Mungkin kita akan gali sedikit bagaimana perjalanannya beliau sampai sejauh ini. Silakan Pak Eko, bagaimana? Jadi yang ingin digali ini mulai dari awal sebelum Aku Mandiri. Sebelum bergelut di dunia bisnis manajemen, apa sih? Pertama perkenalkan dulu deh, apa itu IUMKM? Kepanjangannya apa sih itu? Halo. UMKM itu adalah industri usaha mikro, kecil dan menengah. Ini kurang lebih sekitar 1 bulan saya diberikan mandat oleh DPW untuk menjadi PLT. Dan alhamdulillah kurang lebih 2 minggu saya telah didefinitifkan oleh DPP Aku Mandiri untuk diberikan kepercayaan dan amanah untuk betul-betul membina pelaku UMKM yang khususnya ada di Kabupaten Bone. Jadi sebelum saya menjadi ketua UMKM Aku Mandiri, saya ini bergelut di bidang konstruksi, Mak. Konstruksi. Atau kontraktor. Jadi saya mempunyai, sebelum juga bergelut di bidang kontraktor, saya juga sempat ber-LSM. Jadi awal mula saya menjadi seorang Eko itu dasarnya dari LSM juga. Kalau boleh tahu sekarang Pak Eko-nya sudah umur berapa? Saya masih kelahiran muda sekali kayaknya 94 ya. Saya kelahiran 94. Oh, masih muda Kurang sekali. lebih 27 28. Terus kepikiran untuk terjun di dunia IUMKM ini sendiri, sebelumnya kan Iya. kontraktor itu lebih menjamin gitu. Kalau persoalan pendapatan, otomatis kita lebih doyan ke kontraktor. Iya. Ya, Apalagi kontraktor itu, proyek-proyek besar iya. dari para anggota dewan. Jadi begini, Mak, saya ini sedikit jenuh dengan pekerjaan kontraktor karena kenapa? Pekerjaan kontraktor itu menguras beban pikiran. Saya anggap bahwa pekerjaan kontraktor itu tidak ada semanfaatnya kepada masyarakat. Hari ini yang ingin saya lakukan adalah bagaimana caranya saya mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Bone. Luar biasa. Jadi saya berpikiran untuk mendapatkan amanah ini. Awal mulanya adalah
melihat kondisi yang ada pada saat ini, kita ini mayoritas masyarakat Kabupaten Bone yang notabene-nya adalah para pengusaha-pengusaha kecil ini tidak terakomodir persoalan usahanya. Makanya UMKM Aku Mandiri hadir ini untuk bagaimana caranya saya berpikir bersama teman-teman pengurus untuk memberikan hal-hal yang luar biasa untuk para pelaku UMKM. Jadi saya berpikir buat apa kita hidup di dunia kalau kita hanya menghabiskan oksigen. Jadi saya harus menjadi orang yang bermanfaat karena saya ini punya masa lalu yang luar biasa, Mak. Jadi saya punya orang tua yang notabene-nya sejarahnya tidak patut untuk dicontoh. Makanya saya seperti ini untuk mengubah sejarah itu menjadi lebih baik. Bahwa ada 3 opsi sebenarnya manusia mencetak sejarahnya sendiri. Yang pertama adalah orang yang memiliki orang yang menjaga nama baik keluarga, orang tua dan leluhurnya. Yang kedua adalah leluhur yang kurang baik. Disinilah peran anak untuk memperbaiki alur cerita sejarahnya. Dan yang ketiga adalah dia tidak memiliki sejarah sedikit pun, tapi anaknya lah yang mencetak sejarahnya sendiri. Saya berada di poin kedua, merubah sejarah orang tua saya menjadi sejarah yang luar biasa di kemudian hari. Itu harapan saya sebagai Eko hari ini. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita contoh dari seorang Eko Wahyudi adalah semangat dan optimismenya. Itu yang harusnya menjadi inspirasi bagi anak muda sekarang. Di usia yang masih seumur jagung ini, kira-kira apa sih yang jadi visi misi di UMKM itu sendiri? Visi misi UMKM kita ini sesuai dengan ADRT Aku Mandiri adalah pertama adalah pembinaan pelaku UMKM, kedua adalah pendampingan hukum. Kita di UMKM Aku Mandiri menyiapkan beberapa teman-teman dari advokat. Kita bekerja sama dengan teman-teman advokat. Kita masukkan ke dalam pengurus untuk membantu teman-teman para pelaku usaha untuk kita dampingi segala kasus yang mereka hadapi. Karena tidak dipungkiri hari ini adalah kenapa orang terbatas untuk bergerak mengembangkan usahanya, karena dia selalu terbentuk dengan aturan. Aku Mandiri hadir untuk menjadi jawaban dengan adanya Aku Mandiri. Pelaku UMKM tidak lagi terbatas dalam setiap gerakannya. Karena kenapa? Ada asosiasi. Jadi person dengan asosiasi itu, Mak, sangat jauh berbeda. Ketika orang melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri, pasti dia tidak bebas untuk bergerak. Tapi ketika dia dinaungi oleh asosiasi, oleh lembaga, dia bisa kemana saja. Yang pertama, dan yang kedua, Aku Mandiri ini adalah fasilitator dalam artian dia memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memodali usahanya, menambah grade usahanya. Jadi alhamdulillah sudah ada satu perbankan yang sudah kita ajak kerjasama. Dia tidak lama lagi kita akan MOU untuk peningkatan pengkreditan untuk para pelaku UMKM khususnya di Aku Mandiri. Dan kami berterima kasih kepada salah satu perbankan mau memberikan kepercayaannya kepada Aku Mandiri. Tapi sejauh ini apakah semua pelaku yang ekonomi menengah ke bawah itu terakomodir di dalam UMKM atau hanya terbatas di dalam kotanya? Jadi kami ini sesuai dengan database yang kami data hari ini kurang lebih 38 pelaku UMKM yang kami data. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, Aku Mandiri ini adalah lembaga yang bergengsi menurut saya. Jadi kita tidak usah mengklaim para pelaku UMKM menjadi binaan kita. Biarkan para pelaku UMKM yang mengklaim kita sebagai binannya mereka. Karena kenapa? Karena ketika kita yang mengklaim, itu akan memperburuk organisasi menurut saya. Tapi biarkan mereka yang datang mengklaim bahwa UMKM itu, saya adalah bagian daripada UMKM. Itulah harapan dan misi kita sebenarnya. Nah, jadi alhamdulillah kami dengan adanya Aku Mandiri di Bone ini ada beberapa pelaku usaha yang betul-betul kita bina. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah Jipang. Produk Jipang ini ya. Ini produk Jipang ini sebenarnya sudah lama ada di Bone.
Cuma alhamdulillah informasi dari pemilik Jipang ini selama mereka bergabung atau menjadi binaan aku mandiri, nilai pemasaran yang mereka dapatkan itu kurang lebih 40% peningkatannya. Dan alhamdulillah Ini baru satu produk ya? satu Belum produk. lain. Kita sudah merencanakan beberapa produk, cuma yang kita launchingkan hari ini adalah ini, produk Jipang. Jadi kami jamin kualitas, kami jamin pokoknya untuk rasa orang Bone menikmati Jipang ini, saya jamin dan garansi 100%. Ketika tidak enak, aku mandiri yang Uang kembali. aku mandiri yang bayar semua. Pemirsa ini harus dipakai. Tapi memang harus seperti itu pemirsa ya, bahwa siapa lagi yang Iya. bisa memperkenalkan produk lokal Produk, kita ya. kalau bukan kita sendiri. Harus Harapan kami- disupport sih. Harapan kami di Aku Mandiri mah itu memang bagaimana caranya Aku Mandiri hadir untuk meningkatkan, menghidupkan kembali produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Bone. Kita ini memiliki ribuan makanan ciri khas orang Bone yang sampai hari ini tidak pernah muncul di permukaan. Yang jadi lucu, para orang Bone lebih menikmati dan menyukai produk-produk luar daripada produk sendiri. Dan harus kita sadari sebenarnya ketika kita betul-betul menggarap produk lokal yang ada di Bone dengan baik dan lain sebagainya, ini akan menjadi daya tarik orang luar untuk menikmati cicipan produk orang Bone. Tapi menurut Eko sendiri, apa sih yang menyebabkan produk lokal tidak dilirik oleh orang lokal itu sendiri? Mungkin begini, Mak. Apakah dari segi kemasan atau mungkin kurang diperkenalkan Ya. mungkin? Menurut saya bahwa produk lokal di Bone ini tidak dilirik oleh para orang Bone sendiri. Itu yang pertama mungkin karena kemasannya, betul, kemasan. Yang kedua adalah dia masa bodoh. Kita ini orang Bone ini, saya pun sendiri ini sebelum saya mengenal Aku Mandiri, saya masa bodoh. Saya tidak mau tahu apa ini buat apa. Lebih saya beli, saya makan, saya nikmat sudah. Padahal sebenarnya ketika kita di sekitaran kita ini banyak profit yang bisa kita cetak dengan adanya produk-produk lokal yang kita kembangkan. Yang pertama, yang kita bina, yang ketiga kita pasarkan. Saya yakin selain daripada mampu meningkatkan citra orang Bone, citra Kabupaten Bone, mampu juga mendapatkan profit untuk kita. Dan alhamdulillah Jipang ini telah mencetak sekitar 1 juta lebih profit di Asosiasi Aku Mandiri, Mak. Ini hebatnya ini Jipang. Ini baru satu produk loh. Nah, Padahal itu baru kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Menang satu produk. Luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada pemilik Jipang ini telah mau berkontribusi kepada Aku Mandiri karena dia memberikan kepercayaannya kepada Aku Mandiri untuk menjadi binannya. Itu yang menjadi hal rasa syukur kita kepada Tapi pemilik. kalau saya pribadi menilainya begini sih. Sebenarnya bukan karena selain karena produknya ini memang bagus, saya kira karena memang seorang Eko Wahid itu dikenal sangat baik di Bone, dan saya yakin itu jadi penyumbang terbesar juga kenapa IUMKM 2 minggu sudah dikenal Ya, alhamdulillah, Pak. dikenal kemana-mana ya. Saya kira itu salah satu pendukungnya Kak, Iya. kayaknya. Ya mungkin juga karena ketuanya yang seperti yang Ya. Mama Eka bilang tadi, ganteng, Oversenyum. manis. Jadi saya berprinsip bahwa untuk Memanfaatkan ya, kegantengan kayaknya. untuk memikat dan memanfaatkan kegantengan saya memang harus selalu bersenyum kepada Iya, semua betul, orang. betul, betul. Karena kenapa? Senyuman saya ini selalu didoktrin oleh keluarga saya bahwa untuk memikat hati semua kalangan, bukan cuma perempuan, semua kalangan artinya laki-laki perempuan itu harus selalu diiringi dengan senyum. Iya. Jadi karena senyum itu adalah bagian daripada iman, bahwa iman yang paling saya sukai adalah senyum. Selanjutnya kalau misalnya dari segi pemerintahan sendiri, dukungannya untuk IUMKM seperti apa? Respon pemerintah kepada UMKM Aku Mandiri alhamdulillah lumayan baik. Lumayan ya. Lumayan. Masih di taraf Masih. lumayan. Ya lumayan. Cuma kan mungkin hari ini kami ini Aku Mandiri belum bersilaturahmi ke semua stakeholder pemerintah daerah. Jadi
mungkin hari ini kenapa pemerintah daerah belum terlalu melirik Iya. Aku Mandiri, karena kita belum datang secara langsung memperkenalkan bahwa Aku Mandiri sudah di Bone. Tapi harapan saya Mas sebagai ketua Aku Mandiri, UMKM Aku Mandiri, kami harap bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bone mau bekerja sama dengan asosiasi Aku Mandiri ini. Karena kita ini kan organisasi yang hierarki, Mak. Dalam artian kita berstruktur berjenjang. Jadi kita ada DPW, ada DPP. Jadi itulah keuntungannya Aku Mandiri. Jadi keuntungan Aku Mandiri ketika kita memasarkan produk lokal, misalnya produk lokal Bone, kita bisa memperkenalkan ke DPD, ke DPW, kan ke DPP. Dan alhamdulillah Bone adalah salah satu hari ini Bone adalah salah satu DPD yang paling aktif di Aku Mandiri. Paling aktif. Iya. Karena kenapa? Saya kemarin malam saya ditelepon sama Ketua Umum DPP langsung Aku Mandiri, Bunda Hermawati. Dia sangat mengapresiasi gerakan yang ada di Bone, gerakan Aku Mandiri yang ada di Bone belum sampai 1 bulan. Nilai grade Aku Mandiri, asosiasi Aku Mandiri di DPP itu sangat luar biasa. Tentunya saya berterima kasih juga kepada semua para pengurus dan masyarakat Kabupaten Bone, karena adanya Aku Mandiri di Bone ini bisa memberikan mereka kepercayaan bahwa sudah ada Aku Mandiri di Bone. Nah, mumpung Eko Wahyudinya di sini, mungkin mereka yang nonton ini, yang mungkin juga bergerak di bisnis ekonomi menengah ke bawah, mungkin penasaran ya bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya untuk bisa bergabung dengan IUMKM. Bagaimana tuh? Jadi cara untuk bergabung untuk pelaku UMKM ya, Mas? Iya, pelaku Jadi para pelaku UMKM, teman-teman yang khususnya ada di Kabupaten Bone untuk bergabung di Aku Mandiri itu cukup datang menawarkan produknya. Kami akan proses cepatnya. Jadi kita ini memang tupoksi dari Aku Mandiri ini Mak adalah bagaimana kita bisa mendampingi para pelaku UMKM secara hukum, memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM untuk mengurus izin, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya UMKM Aku Mandiri hadir untuk mempermudah pengambilan kredit para pelaku UMKM. Itu target kita hari ini. Tapi produk mereka ini punya hak merek tidak? Akan dibuatkan tidak hak merek? Kami rencana kami ingin daftar hak merek yang pertama, yang kedua kami akan mengusulkan BPOM-nya. Mudah-mudahan para pemerintah daerah bisa merespon kita dengan baik dengan adanya produk-produk seperti ini. Terus proses pemasarannya sendiri kayak bagaimana? Proses pemasaran. Apakah ditawarkan door to door mungkin atau seperti apa? Jadi Lewat medsos atau? Jadi untuk proses pemasarannya itu Mak, saya melakukan dengan cara saya sendiri. Yang pertama itu adalah medsos, betul. Iya. Yang kedua adalah door to door. Yang ketiga adalah memberikan secara gratis kepada masyarakat. Promo dulu ya, jadi promo dulu. Konsekuensi menjadi ketua Aku Mandiri saya bermodal. Iya, Ya. betul. Jadi kadang awal mulanya ada ini barang, saya memang langsung beli sekitar Jor-joran dulu 50 bungkus dan lain sebagainya, saya bagikan Bagikan gratis. Supaya ketika dia mencoba dan menikmatinya, Ya, betul. pasti akan tergiur kembali untuk membelinya. Seperti Mama kan tadi mencoba, bagaimana rasanya kira-kira? Ya, luar biasa sih. Artinya dibanding dengan mungkin produk-produk lain yang pernah saya coba, alhamdulillah ini memang sangat enak untuk dicoba, apalagi minum teh di pagi hari ya. Asal jangan sekarang bulan Ramadan. Nanti ya. Keuntungan dari Jipang ini, dia bisa tahan sekitar 2-3 minggu. Jadi saya pernah coba kemarin pada saat saya rasakan ini Jipang, saya berkolaborasi dengan pemiliknya, sengaja saya simpan di rumah. Setelah itu baru saya coba, ternyata ini masih bisa bertahan. Jadi ini memberikan jawaban kepada saya bahwa ini Jipang saya bisa lempar keluar. Hari ini saya sudah lempar yang pertama ke Kalimantan Timur, kedua ke DPP Pusat, dan ketiga saya sudah melempar ke Manado. Semoga ini bisa menjadi candu buat para penikmatnya supaya dia terus memesan. Karena kenapa? Ketika mereka itu
memberikan kepercayaan lidahnya kepada Jipak yang binaan Aku Mandiri atau Bone ini, saya anggap bahwa ia akan menjadi profit buat para pelaku UMKM, khususnya Aku Mandiri juga akan mendapatkan profit dari keuntungan ini. Jadi insya Allah kami sarankan kepada para pelaku UMKM, semua yang Anda tahu, semua yang Anda ketahui persoalan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Bone, ayo kita sama-sama untuk kembangkan semua. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena segala sesuatunya itu memang perlu dengan cobaan. Betul. Tapi nanti UMKM ini sendiri sudah punya kantor tidak? Alhamdulillah, Mak. Kantor UMKM atau sekretariat UMKM berada di Dr. Wahidin nomor 9. Ada ruko sebelah kanan itu. Jadi ini juga yang menjadi lirikan utama Ketua DPP, karena DPD Bone ini satu-satunya DPD yang langsung mengesahkan kantornya sekelas ruko. Jadi dia anggap bahwa Ketua UMKM ini berarti Ketua UMKM ini orang kaya, padahal tidak. Saya Memanfaatkan jaringan. hanya memanfaatkan jaringan, Iya, betul. memanfaatkan jaringan, memanfaatkan teman-teman, kontribusi teman-teman, pemerintah, person pemerintah, itu yang saya manfaatkan untuk bagaimana caranya bisa membesarkan Aku Mandiri ini. Karena untuk membesarkan suatu organisasi, memang kita butuh modal. Iya, betul. Ya. Disinilah saya berpikir bahwa ketua di sini harus memodali semua setiap gerakan yang ada. Oh iya, selain Jipang ini ada tidak produk lain yang akan ditawarkan oleh UMKM? Alhamdulillah, insyaallah, Mak. Dalam dekat ini kami akan meluncurkan beberapa produk. Yang pertama itu adalah keripik sukun atau keripik baka. Yang kedua adalah keripik pisang. Dan insyaallah juga kami akan launchingkan kunyit bubuk. Karena kenapa? Sekarang ini kunyit bubuk itu paling susah didapat aslinya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan jaringan bahwa di Bone ini masih Tapi ada kunyit asli. ini loh, saya mau curhat sedikit kalau bicara soal kunyit ya. Saudara-saudara saya di Kendari, kalau misalnya ke Bone itu pasti nitip kunyit loh. Iya. Itu artinya memang kunyit ini punya nilai jual, Iya, hanya betul. pendistribusiannya yang belum Betul. bagus dan mungkin belum dikemas dengan Iya, sempurna. dikemas. Mungkin dengan bantuan UMKM nanti bisa lebih Iya. Aku ini ya. Mandiri, Iya, betul. insyaallah Aku Mandiri dalam Dalam waktu dekat ini akan memproduksi kunyit asli. Bagus tuh. Jadi kita bisa bedakan kunyit asli sama yang Iya. tidak. Jadi kunyit Tapi asli itu tahu tidak cara membedakan itu? dengan cuman jadi membedakan kunyit asli itu dari pembuatnya itu gampang sekali, Mak. Jadi kita cuma ketika dia apa lagi namanya? Baunya menyengat? Bau menyengat itu asli. Oh, Nah, begitu. kalau tidak berarti itu campuran. Oh. Dan alhamdulillah saya dapat jaringan bahwa masih ada orang masyarakat Kabupaten Bone yang memproduksi kunyit asli itu. Cuma karena persoalan kemasan yang tidak Iya, ada, betul. kedua adalah respon pemerintah mungkin yang tidak melirik, dan ketiga adalah tidak ada wadah yang melirik ini barang. Alhamdulillah, insyaallah dengan izin Allah Aku Mandiri hadir untuk mengembangkan kunyit itu. Termasuk ini loh, kayaknya bisa tuh untuk dimasukkan juga dalam UMKM buah lontar tuh. Tahu kan buah lontar yang buah lontar? Buah lontar? Iya. Tahu? Itu kayaknya bagus juga deh dikembangkan. Cuma begini, Mak, buah lontar Terkendala itu di mana terkendala sih? di bahan bakunya. Bahan baku ya. Bahan baku yang susah. Jadi begini, Aku Mandiri ini juga melihat yang pertama adalah bahan baku. Bahan Jadi jangan sampai masyarakat sudah percaya dengan misalnya bahan tersebut, produk tersebut, terus bahan bakunya yang susah. Contoh madu. Iya Nah, betul. kita kan di Bone ini sangat dikenal dengan madu aslinya Iya, di betul. Pontocani. Pontocani, Telu Limpoe, dan Libureng. Kita sangat dikenal dengan keaslian madu. Tapi karena bahan baku yang susah, makanya kita susah untuk memasarkan itu barang. Karena
bahan baku yang kita terkendala di bahan baku, Iya. bahan bakunya juga musiman dan lain sebagainya. Makanya Karena jangan sampai permintaan sudah Iya, ada, itu yang kita sementara khawatirkan. stoknya sendiri tidak ada ya. itu yang kita khawatirkan. Hmm. Dan juga ada satu, jadi kan begini, UMKM aku mandiri ini, Mak, ada satu bidang yang menaungi semua kepala desa. Oh. Namanya UMKM desa. Mm-mm. Jadi UMKM desa itu khusus anggotanya khusus untuk kepala desa yang memiliki produk BUMDes. Iya, betul. Produk BUMDes. Jadi ada beberapa teman-teman desa yang kita undang bergabung di Aku Mandiri untuk nanti memaparkan dan distribusikan para produk-produknya. Jadi kolaborasinya antara Aku Mandiri dengan BUMDes. Tapi di struktur perekrutan anggota pelaku UMKM itu tidak mengatasnamakan BUMDes, tapi mengatasnamakan perorangan. Tapi bisa dikelola oleh BUMDes, cuma atas nama perorangan. Kalau misalnya ini kan produk makanan nih, kalau misalnya produk minuman ada tidak? Misalnya tok manis gitu ya? Produk minuman untuk saat ini kami belum Belum ada pelaku usaha yang menawarkan produknya. Jadi kami juga ini tidak mau mengklaim kanan kiri para pelaku usaha. Biarkan pelaku usaha yang datang sendiri ke Aku Mandiri, bahwa saya punya produk. Jadi insya Allah itu kalau sekretariat atau kantor UMKM Aku Mandiri, kita akan bikin workshop atau etalase produk lokal. Iya, betul. Kalau itu terrealisasi, bulan ini saya upayakan akan merealisasikan itu sekretariat atau kantor. Jadi kantor itu ada workshopnya nanti. Jadi misalnya contoh, ada salah satu masyarakat yang memiliki produk lokal ini, produk lokal buatan sendirinya misalnya, wah saya sudah mau ini misalnya kan, saya sudah mau untuk kembangkan ini buatan sendiriku. Caranya gimana? Caranya dia datang saja ke Aku Mandiri, sekretariat Aku Mandiri. Saya punya produk, misal saya punya produk deh. Bagaimana caranya? Oke. Nanti konsultan UMKM yang memikirkan itu, bagaimana caranya bisa dia kemas, dia apa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bagi hasil dari situ. Jadi berarti kemasan bukan dipikirkan oleh si pelaku usaha. Kami inilah gunanya pembinaan Aku Mandiri. Pembinaan Aku Mandiri cukup kau bawa produkmu ke Aku Mandiri, kami akan merealisasikan. Kami akan memberikan jawaban apa yang Anda butuhkan, kami akan realisasikan. Itulah tugasnya Aku Mandiri. Supaya kita bisa dapat profit sama-sama. Mereka dapat untung, Aku Mandiri juga bisa hidup. Karena organisasi tanpa profit tidak akan mampu untuk hidup. Saya yakin itu. Berarti nanti setiap produk yang binaan UMKM akan diberi brand ini ya? Iya, ada binaan. Jadi kita memang komitmen para pelaku untuk dibina oleh Aku Mandiri, kita akan berikan brand binaan Aku Mandiri supaya masyarakat bisa paham bahwa oh ini binanya Aku Mandiri. Jadi orang pasti berpikir apa keuntungan saya bergabung sama Aku Mandiri. Jadi keuntungan para pelaku UMKM yang bergabung di Aku Mandiri adalah yang pertama adalah yang saya bilang tadi adalah persoalan pendampingan hukum. Iya, pendampingan hukum. Yang kedua adalah mempermudah atau memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM untuk mengambil izin. Iya. Dan yang ketiga, karena biasanya birokrasi berbelit-belit. betul. Alhamdulillah sudah ada 2 yang kita uruskan izin. Kurang lebih sekitar 5 hari terrealisasi. Itulah itu pun belum ada MOU antara pemerintah daerah dan Aku Mandiri, hanya persoalan antara mungkin karena ketuanya yang dia kenal, makanya dia cepat merealisasikan itu izin. Ketiga adalah rekomendasi permohonan atau permintaan kredit perbankan. Kemarin juga kami bersama silaturahmi dengan pimpinan cabang Bank Mandiri, Bone. Dia memberikan kewenangan untuk Aku Mandiri untuk membantu semua para pelaku UMKM binaan Aku Mandiri untuk kita usulkan permohonan kreditnya melalui rekomendasi Asosiasi UMKM Aku Mandiri. Luar biasa ya, sampai didampingi pengambilan kredit loh. Wah, ini memang gebrakan yang luar biasa ini. Jadi begini Mak, saya berprinsip bahwa untuk melakukan sesuatu tidak usah direncanakan. Iya. Action. Harus action. Jadi saya selalu berpikir kapan saya rencanakan,
tidak akan terrealisasi. Tapi kita ini sebagai manusia hanya dua opsi perencanaan tak, antara gagal dan melebihi kesempurnaan. Jadi tidak pernah ada perencanaan yang betul-betul pas. Iya, betul. Yang pertama, ketika kita merencanakan sesuatu, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, pasti melebihi ekspektasi. Membludak kah, apakah dan lain sebagainya. Tidak pernah sesuai sasaran. Misalnya, saya targetkan mau menjadi B misalnya. Kalau tidak jadi C, pasti jadi A. Pasti begitu. Tapi intinya optimis. Optimis, komitmen. Yang pertama adalah komitmen, optimis, dan jujur. Dan juga kita di Aku Mandiri ini ada yang namanya evaluasi struktural. Oh, tetap ada evaluasi ya. Jadi per 3 bulan kami evaluasi para bidang-bidang yang tidak memiliki kinerja, yang tidak memiliki program selama 3 bulan itu, yang tidak ada kontribusinya oleh asosiasi, kita ganti. Betul. Terus gimana sih harapannya seorang Eko Wahyudi di bidang UMKM ini? Ekspektasi Eko Wahyudi sampai setinggi apa sih? Ekspektasi saya pribadi menjadi ketua Aku Mandiri itu yang pertama adalah bagaimana Aku Mandiri ini bisa dikenal kurang lebih 1 juta masyarakat Kabupaten Bone. Yang kedua adalah semoga para pelaku UMKM yang bergabung di Aku Mandiri tidak memiliki penyesalan bergabung di sini ya. Jadi saya berharap bahwa alhamdulillah selama saya menjadi binanya Aku Mandiri, saya dapat ini loh. Saya dapat ini. Jadi saya tidak mau bahwa percuma saya bergabung di Aku Mandiri. Tidak ada sumbangsi untuk saya. Jadi saya mau merubah mindset itu. Jadi begini. Terkadang kita berorganisasi itu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi harus masyarakat pahami, saya di Aku Mandiri bukan karena cari uang. Kalau saya mau cari uang, saya tidak tinggalkan pekerjaan. Sebenarnya saya tidak meninggalkan pekerjaan saya sebagai kontraktor. Jadi saya memiliki 2 pekerjaan. Yang pertama adalah kontraktor, yang kedua adalah peternak, penggemukan sapi. Kalau saya mau cari uang, kalau saya hanya mau tinggal duduk diam, menikmati hasil keringat dan lain sebagainya, buat apa saya berorganisasi bergabung di Aku Mandiri? Lebih baik saya fokus dengan pekerjaan kontraktor saya, lebih baik saya lebih fokus dari penggemukan sapi saya. Tapi saya berpikir bahwa ketika saya tidak Aku Mandiri adalah tempatnya untuk menjadi manfaat untuk manusia, menjadi manfaat untuk masyarakat Bone. Kalau saya betul-betul mengabdi, betul-betul mempercayakan diri untuk mengembangkan ini Aku Mandiri, semua orang pasti akan mengatakan bahwa itu Eko, dia pernah besarkan Aku Mandiri. Itu Eko, dia yang telah menata kehidupan saya. Itu Eko dan strukturnya dan asosiasinya, dia telah merubah kehidupan saya setelah saya bergabung di Aku Mandiri. Luar biasa pendapatan saya. Karena harus kita pahami, setelah kita dihantui dengan pandemi COVID, kurang lebih 3 tahun kita dihantui dengan pandemi COVID, peningkatan perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Bone sangat menurun. Di sinilah kita bangkit. Aku Mandiri, ayo kita sama-sama bangkit dengan Aku Mandiri dengan cara mengembalikan semua ekosistem perekonomian yang kita miliki sebelumnya menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Aku Mandiri hadir seperti itu. Itulah tujuan Aku Mandiri. Ya, luar biasa para Wibers. Malam ini betul-betul kita termotivasi ya dengan hadirnya Eko Wahyudi, bagaimana perjuangan dia untuk membesarkan UMKM ini, dan memang patut diapresiasi sih. Di umur yang baru 2 minggu dia telah melakukan banyak gebrakan-gebrakan yang bisa dibilang sangat inspirasi untuk kita semua. Dan semoga malam ini kehadirannya bisa benar-benar memotivasi semua orang, menginspirasi semua orang. Dan saya harap apa yang diekspektasikan Eko Wahyudi itu akan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Terima kasih para Wibers, ketemu lagi di tontonan podcast Wib kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.